Dwi Satrio. Saya Aksara. Saya Hidayatullah. Saya Muhammad Ramadan. Dan kita akan memulai presentasi. Yang pertama adalah latar belakang dan lokasi dari Kesultanan Gua Talo. Kesultanan Gua Talo terbentuk dari penyatuan dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Goa dan Talo. Pada tahun 1528 Masehi, penyatuan ini melahirkan kekuatan maritim besar yang dikenal juga sebagai Kesultanan Makassar karena pusat pemerintahannya berada di kota Pelabuhan Makassar. Raja Goa yaitu Daeng Manrabia menjadi sultan dengan gelar Sultan Aludin, sedangkan Raja Talo Kareang Motaya menjadi perdana menteri bergelar Sultan Abdullah. Lokasi Makassar sangat strategis karena terletak di jalur perdagangan antara barat, yaitu Malaka, dan timur Maluku, yang menjadikannya pelabuhan penting untuk perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, perkembangan ekonomi dan perdagangan. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan dan ekonomi. Makassar tumbuh sebagai pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing datang seperti Portugis, Inggris, dan Denmark. Pedagang Makassar dikenal tangguh. Bahkan catatan Tome Pires menyebut mereka berdagang hingga Malaka dan Siam. Barang dagangan lokal seperti beras, daging, dan kapur baru, sementara dari luar datang barang seperti kain dari India. Makassar juga memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok, terbukti dari penemuan keramik dinasti Sung dan Ming. Letak strategis dan pelaut ulung jadi kunci kesuksesan perdagangan Makassar. Yang ketiga, Islamisasi dan kemaritiman. Assalamualaikum. Islam masuk ke Makassar awal abad 17 lewat ulama dan Sumatera Barat. Dato Eri Bandang. Raja Goa masuk Islam tahun 1605 dan menjadi Sultan Aludin. Setelah itu ajaran Islam menyatu dengan adat dan pemerintahan. Makassar juga berkembang jadi negara maritim kuat. Perahu Pinisis dan Lambo menjadi simbol kekuatan laut dan digunakan untuk berdagang maupun menjaga wilayah Laut Makassar. Kejayaan maritim inilah yang mengantar Goa Talo menjadi kekuatan utama di bagian timur Nusantara. Masa kejayaan Sultanan. Saya akan menjelaskan masa kejayaan Sultanan. Puncaknya terjadi di bawah Sultan Muhammad Said dan terutama Sultan Hasanuddin. Di masa ini, wilayah Makassar meluas hingga ke Flores dan Pulau Solor. Sultan Hasanuddin sangat dikenal karena keberaniannya melawan VOC yang memperkuat pertahanan dan memperluas kontrol atas kerajaan tetangga seperti Bone, Wajo, dan Lawu. Keberanian Hasanuddin dalam menghadapi Belanda membuatnya dijuluki ayam jantan dari timur. Namun perjuangannya juga memicu konflik besar dengan VOC. Perang Makassar dan Perjanjian Bongaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan Perang Makassar yang terjadi di antara 1966 sampai 1969. Konflik ini terjadi karena VOC merasakan dirugikan oleh pedagang bebas Makassar yang menjual rempah-rempah Maluku. VOC lalu bersekutu dengan dari Bone. Setelah Perang Panjang Makassar kalah dari Perjanjian Bongaya ditandatangani tahun 1967. Isi perjanjiannya: 1. VOC mendapatkan monopoli dagang. 2. Belanda membangun benteng. 3. Makassar melepaskan wilayah jajahan. 4. Aupala diakui sebagai Raja Bone. Di perjanjian ini melemahkan posisi Kesultanan Makassar secara politik dan ekonomi. Yang keenam, perlawanan Mapasomba dan kejatuhan Kesultanan. Saya akan melanjutkan tentang masa setelah Hasanuddin, putranya Mapasomba menggantikan posisi Sultan dan menolak keras bekerjasama dengan VOC. Ia bahkan menolak nasihat Hasanuddin agar berdamai. Namun kekuatan Belanda terlalu besar dan menyerang secara besar-besaran. Akhirnya pasukan Mapasomba dikalahkan dan ia menghilang tanpa kabar. Sejak saat itu Makassar sepenuhnya dikuasai VOC dan kekuatan sepenuhnya dikuasai VOC dan kekuasaan Kesultanan Goa Talo runtuh. 7. Kehidupan sosial dan budaya. Sebagai penutup, saya akan menjelaskan sisi sosial dan budaya. Ekonomi Makassar sangat kuat karena letak strategis dan pelaut ulung. Untuk mengatur perdagangan dibuat hukum dagang AD Alopiloping Bacana Pobule, ditulis dalam kitab Lontara Amanah Gapa. Dalam struktur sosial, masyarakat terbagi 3. 1. Anak karung atau karaeng bangsawan. 2.
Maradeka atau rakyat merdeka, Ata budak atau hamba sahaya. Budaya maritim sangat kuat. Simbol kebesaran budaya mereka adalah perahu pinisi yang hingga kini menjadi warisan penting masyarakat Bugis Makassar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf